Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini semua umat muslim di seluruh penjuru dunia merayakan kemenangan Idul Fitri yang penuh berkah. Sebelumnya saya akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita, menerima puasa kita, dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali suci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini hari kemenangan adalah hari yang sepantasnya bagi kita umat muslim muslimat di seluruh penjuru dunia untuk saling memaafkan, untuk saling memberi maaf, saling minta maaf dan saling memaafkan. Karena dalam kehidupan kita tidak ada satupun anak Adam di muka bumi ini yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan kesalahan. Apalagi kita manusia, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah di mana saja berada, saya akan membacakan firman Allah yang ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa salah satu tujuan berpuasa kita kemarin dalam bulan Ramadan adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini menyambung bahwa siapa orang-orang yang bertakwa menurut Quran surat Ali Imran ini, yaitu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di waktu lapang ataupun sempit. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di waktu senang ataupun susah. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di waktu berada ataupun tidak punya. Ketika orang dalam berkecukupan dan mau menafkahkan hartanya sebanyak mungkin, itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Tetapi ketika seseorang diposisikan dalam kondisi yang mungkin tidak berkecukupan, tetapi orang tersebut masih sempat untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu adalah hal yang luar biasa. Dan ini adalah kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan marah. Ketika orang tersakiti dan marah, itu manusiawi. Dan itu memang sifat manusia seperti itu. Tetapi ketika seseorang disakiti oleh orang lain, atau barangkali tanpa sengaja orang lain menyakiti kita,
tetapi kita bisa menahan amarah, tidak membalas orang tersebut, itulah orang yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kategori ayat ini adalah termasuk orang-orang yang takwa. Di dalam hadis disebutkan la tagdob walakal jannah. Dan janganlah kamu marah, kamu pasti akan meraih surga. Inilah kemanfaatan bagaimana seseorang bisa mengolah rasa dan raga untuk tetap tidak gampang marah kepada orang lain di situasi walaupun disakiti atau barangkali tidak dienakkan oleh orang lain. Yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan yang lainnya. Di sini disebutkan wal afina anin nas, berarti memaafkan manusia. Sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kehidupan kita tidak pernah ada yang lepas dari dosa dan salah. Apalagi manusia, al-insanu makhalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, maka sebelum kita dimintai oleh seseorang untuk minta maaf, maka kita sudah memberi maaf kepada orang lain. Sifat yang seperti ini memang sulit untuk dilakukan. Tetapi seandainya kita bisa melakukan hal yang semacam itu, maka jaminannya adalah surga yang begitu luasnya. Surga yang akan kita tempati begitu indahnya. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam ayat yang terakhir tadi menjelaskan kepada kita bahwa yang akan mendapatkan surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketiga sifat tadi. Saya akan ulangi sedikit. Yang pertama adalah orang yang mau menafkahkan hartanya di waktu sempit atau di waktu longgar. Yang kedua adalah orang yang bisa menahan marah, dan yang terakhir adalah orang yang memberi maaf kepada yang lainnya. Ayat ini ditutup dengan Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang baik. Dengan demikian, marilah kita raih surga Allah. Mari kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini. Di hari raya Idul Fitri, kembali suci kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari kita melaksanakan puasa, yang mana puasanya dalam kondisi yang berbeda daripada hari-hari yang lain. Kita sholat Idul Fitri juga berbeda dengan hari-hari yang lain. Maka marilah kita saling memaafkan tanpa diminta maaf. Mari kita jaga emosi, maka jangan sampai kita marah, terlebih-lebih marah yang kita lakukan hari ini tidak ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.